Kami sama sekali tidak merasa iri dan cemburu dengan SP3 yang Anda dapatkan. Dan itu luapan kekecewaan karena Egy Sujana sudah tidak berpihak pada kelompok kalian. Hanya kehilangan 2 tuyul itu kita dapat. Itu yang di belakangnya Roy Suryo itu cuma ikut-ikutan hehehe hahaha begitu ya, cuman ikut-ikutan. Apalagi yang ikut itu tuir-tuir, ya ampun ya, yang ikut itu tuir-tuir itu loh, yang hehe hoho haha itu anak buah iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang lanjutan kabar mengenai berita cakar-cakaran ya yang terjadi di kubu internal Panci CS. Setelah si Tompel yang mendapat ultimatum Eli Daneti karena menyebut bahwa Mbah Egy sebagai pengkhianat, kini giliran si Panci ya yang dikuliti oleh Eli Daneti. Perlu diketahui teman-teman ya, beberapa hari lalu si Panci menyebut Mbah Egy dan DHL ya, Damai Hari Lubis, dengan sebutan 2 tuyul. Ini memang tidak bisa dibiarkan orang-orang macam kayak gini ini. Masa teman seperjuangan sendiri disebut tuyul? Ibu Eli Daneti ya, tolong jangan biarkan orang macam kayak gini terus membacot ya, laporkan ya. Kami cukup jadi penonton saja. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Hanya kehilangan 2 tuyul itu kita dapat. Aduh, urip Roy Suryo wis ora tenang guys, semakin ora tenang. Tidak seperti hidup kita ya guys, bisa jalan-jalan, bisa bersenang-senang tanpa ada rasa dendam dan benci. Dia itu sekarang tambah kebenciannya tambah tingkat tinggi. Yang tadinya benci sama Pak Jokowi Gibran, saiki tambah DHL sama Egy Sujana. Lah gimana? Sekarang Egy Sujana dan DHL sudah dikatakan tuyul. Kalau Egy Sujana dan DHL itu tuyul, lah Roy Suryo apa guys? Iblis. Nah, tadinya Roy Suryo fokus pada Pak Jokowi, sibuk mencari narasi-narasi yang jelek untuk Pak Jokowi, sibuk untuk bagaimana menjatuhkan Pak Jokowi, sibuk mencari fitnahan Jokowi, dan sibuk mencari dukungan. Nah, tapi apa yang terjadi? Sekarang pikirannya terpecah. Urusan dengan Pak Jokowi belum selesai. Sekarang sibuk mulai membuat narasi untuk 2 tuyul ini tadi guys. Dimana 2 tuyul ini tadi sudah kembali ke jalan yang benar. Pengennya 2 tuyul itu ya mendukung dia. Sehingga iblis ini ya, yang satu ini, nah tidak terima. Nah, kalau 2 orang pengikutnya dikatakan tuyul, dia apa ya gak iblis toh guys. Dan dengan enaknya mulutnya mengatakan bahwa 2 orang ini tuyul, mengatakan Pak Jokowi ini seakan-akan jin iblis, berarti dia iki apa? Nah, berarti kan dia kan iblis, ya kan? Yang sukanya ngompor-ngomporin, sukanya memfitnah, sukanya membikin gaduh, apa kuwi jenenge gak iblis guys. Ya toh. Dan saking kecewanya ya, saking kecewa dan cemburunya membuat Roy Suryo gerombolannya kebakaran. Itu yang di belakangnya Roy Suryo itu cuma ikut-ikutan hehehe hahaha begitu ya. Cuman ikut-ikutan, apalagi yang ikut itu tuir-tuir, ya ampun ya. Yang ikut itu tuir-tuir itu loh, yang hehe hoho haha itu anak buah iblis. Itulah guys ya. Semoga kita semua dijauhkan oleh rasa benci dan dendam.
Nah, rupanya Roy Suryo semakin hari semakin stres karena di dalam pikirannya selalu aja kebencian. Ini kebencian ke Pak Jokowi, kebencian lagi pada Gibran. Saiki nambah bencine karo Egy Sujana dan DHL. Semakin hari semakin rame ya guys. Nah, semoga nanti ada lagi ya tuyul-tuyul lagi yang menyusul Egy Sujana dan DHL. Salam waras guys. Kurang ajar ya. Bukan netizen barusan ya, bukan netizen perempuan barusan, tapi yang di stitch yang di bagian depan tadi yang menyebut dua tuyul menghadap jin iprit katanya. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan bahwa si Dewa Panci ini ya tidak enak tidur, tidak enak makan gitu kan. Enakan jadi termul ya. Iya, nggak menghina, nggak mencaci, hidupnya tenang. Nah, bagi para kaum pembenci, pencaci, pemaki, itu hidupnya nggak tenang bro. Lanjut. Kemarin Bang Damai mengatakan di satu forum diskusi kami di TV sebelah, dia nggak pernah tanda tangan ini. Oke. Tapi itu ada di situ. Oh harus. Itu tanda tangan apa coba? Bukan. Ini artinya perpolnya harus. Oke. Harus ada surat kesepakatan perdamaian. Karena di surat kesepakatan perdamaian ingat, poin pertama adalah permintaan maaf. Penyelesaian restoratif justice-nya berdasarkan kesepakatan perdamaian. Bahkan nggak ada di sini, nggak dicantumin di sini kan? Nah itu dia makanya. Berarti yang Anda bilang cacat formil ya? Cacat formil dan cacat material. Dia saya nggak pernah mengizinkan itu. Kapan saya mengizinkan? Anda dapat dari mana? Saya dapat dari Mas Roy. Nah itu dia kan saya nggak mengizinkan. Anda kan, Mas Roy gue saya nggak mengizinkan. Jadi saya semakin jadi berkurang kepercayaan sama si Roy. Kenapa? Dia minta tunjuk, saya tunjuk. Toto dikirimin ke WhatsApp dia tanpa izin saya. Itu lancang itu. Ya mantap, silakan permasalahkan itu SP3 ya milik Damai Hari Lubis ya kan. Kalau perlu Mbak Egy juga ya. Persoalkan, laporkan, gugat ya. Itulah yang ingin dilihat oleh netizen se-Indonesia Raya ya. Iyalah. Biarlah kami menjadi penonton aja. Akhirnya kalian saling serang sendiri, koclak. Lanjut. Saya tidak ada permintaan maaf. Bahkan Bang Egy Sujana memberi nasihat kepada Bro, nggak usah melintir-melintir keadaan, kenyataan dia. Rumangsamu aku percaya, rumangsamu aku dan netizen yang lainnya percaya gitu tak. Karena apa, dari siapa yang bicara, siapa sih ngomong itu loh wis ngerti gitu loh. Kamu jangan berusaha numpang benar dari apa yang dilakukan oleh Pak Egy Sujana. Ya. Itu sudah luar biasa. Seseorang yang sudah menjadi tersangka mendatangi rumah pelapor itu jika itu benar. Itu luar biasanya yang pasti dengan kedatangannya pasti ada permintaan maaf. Itu kalau asumsi saya. Kita sama-sama tidak tahu. Kamu bilang juga tidak tahu. Gak mungkin Moro terus gak ada permintaan maaf. Ya. Tapi itu gak penting. Terus kalau kamu sampaikan menasihati Pak Jokowi, kamu bilang Egy Sujana menasihati Pak Jokowi. Hello. Emang Egy Sujana itu siapa? Ya baik, kalau memang itu iya. Itu baik, namanya juga orang menasihati. Tapi di akal sehat saya, di akal waras saya, itu tidak mungkin gitu loh. Menasihati loh ya. Kalau menyampaikan sesuatu dan lain sebagainya ya mungkin iya. Tapi artinya kamu sampaikan menasihati berbeda loh, berbeda. Mungkin kamu nggak paham dari sini ya. Makanya nggak mungkin lah seorang gitu menasihati. Lu emang Pak Jokowi siapa? Kliennya, adiknya, saudara mudanya. Makanya kesimpulan saya kamu hanya numpang validasi, pembenaran tentang kelompok-kelompok kamu seiring dengan momen kedatangan Egy Sujana di rumahnya Pak Jokowi. Ya.
jadi bahan tertawaan apa yang kamu sampaikan. Nggak ono sing percaya sudah. Terlebih kamu kelompoknya siapa? Kamu berada di posisi mana? Nggak percaya bro. Iya. Jadi sekali lagi kamu hanya numpang momen atas kedatangan Egy Sujana ke kediaman Pak Jokowi untuk memvalidasi kelompok-kelompok kamu ya. Tetap golek pembenaran atas kelompok-kelompok kamu. Dan itu luapan kekecewaan karena Egy Sujana sudah tidak berpihak pada kelompok kalian. Sersawu, bakul kembang. Ya, saya setuju ya dengan apa yang disampaikan oleh bapak-bapak bakul kembang Sorsawo barusan yang sepertinya berdomisili di Surabaya ya. Iyalah, itu adalah luapan emosional kekecewaan setelah Mbah Egy tidak lagi menjadi bagian dari mereka. Mau Mbah Egy minta maaf kek, nggak minta maaf kek. Kan dalam undang-undangnya itu restoratif justice itu tidak secara spesifik menyebutkan telah terjadi permintaan maaf. Yang benar adalah telah terjadi perdamaian, kan seperti itu. Iyalah. Ya. Jadi gimana menurut teman-teman? Sependapat nggak dengan apa yang disampaikan oleh bakul kembang Sorsawo barusan? Kalau saya sih sangat sependapat ya. Lanjut. Teman-teman semua, kalau kita mendengarkan pengakuan dari Bang Egy Sujana ya, bahwa beliau bersama Damai Hari Lubis tidak pernah menyampaikan permohonan maaf kepada Pak Jokowi dalam pertemuan beberapa waktu yang lalu di Solo, yang kemudian melahirkan restoratif justice dan SP3 buat status tersangka dan pencekalan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ya. Nah, teman-teman, kemudian pengakuan ini ya digoreng dan diframing oleh kubunya Roy Suryo CS ya. Nah, tapi saya ingin memaknai ini secara positif, teman-teman. Apa yang Bang Egy lakukan dengan menyebar WA ya, dengan membroadcast WA pengakuannya bahwa dia tidak meminta maaf ke sejumlah orang-orang pendukung Roy Suryo, itu menandakan bahwa sebenarnya Bang Egy itu sedang menyebarluaskan, meresonansi kemuliaan akhlaknya Pak Jokowi. Ya, ini ada kaitannya dengan apa yang Bang Egy Sujana sampaikan ketika di bandara waktu akan berangkat ke Malaysia. Bang Egy kan mengatakan bahwa yang bagus, yang mulia itu akhlaknya Pak Jokowi. Ya, beliau yang sering difitnah, beliau yang sering diserang, tapi mau menerima kami, ya, mau membuka pintu buat kami untuk mengampuni, untuk memberikan ya jalan terjadinya restoratif justice dan SP3 tersebut. Nah, kita maknai seperti itu, teman-teman. Jadi apa yang terjadi ini sebenarnya dapat memberikan efek yang lebih positif kepada Pak Jokowi ya. Artinya begini, teman-teman, ibaratnya kan kita nih, teman-teman ya, ketika kita berjalan ya menemui gelandangan, menemui fakir miskin ya, anak-anak terlantar, orang yang kelaparan, apakah kita memberi bantuan itu menunggu mereka meminta-minta kepada kita? Enggak, teman-teman. Banyak orang, mayoritas orang ya, ketika melihat ada orang lain yang membutuhkan, ada orang lain yang kesusahan, kita akan tergerak hati nurani kita untuk membantu. Nah, ini yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Apa salahnya kita ya menggunakan sisi kemanusiaan kita, hati nurani kita, tanpa orang meminta maaf, ya kita memaafkan. Tanpa orang meminta bantuan, ya kita bisa bantu duluan. Ya seperti itu. Jadi nggak perlu diperdebatkan. Jadi sekali lagi saya melihat ini ya, apa yang dilakukan, apa yang menjadi pengakuan Bang Egy Sujana, itu pada dasarnya pujian ya kepada Pak Jokowi. Kita maknai seperti itu aja, teman-teman ya. Toh yang pusing kan kubunya Roy Suryo CS ya. Padahal faktanya hal ini membuat nama Pak Jokowi semakin terangkat, semakin besar. Ya. Iya, betul, saya sependapat. Itu adalah pujian kepada Pak Jokowi secara tidak langsung ya. Walaupun ya kami ini ya salah satu dari Termul itu ya banyak yang kecewa sebetulnya dengan sikap yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi ya. Kenapa ya? Karena kami memang ingin melihat hukum ditegakkan setinggi-tingginya ya, agar menjadi supremasi hukum, agar tidak menjadi presiden buruk terhadap penegakan hukum di Indonesia ya. Masa mencaci, memaki, menghina, memfitnah, kemudian lepas gitu aja gitu kan, nggak enak kan begitu. Nanti akhirnya ditiru oleh yang lain gitu, menular lama-lama. Nah, itulah yang tidak kami inginkan ya. Perkara Mbah Egy ujung-ujungnya memfitnah Jokowi lagi, yang katanya tidak meminta maaf, malah katanya diundang, kemudian juga mendapatkan tawaran ini itu, ya itu urusan Mbah Egy lah ya. Lanjut. Nah,
dalam hal ini saya menyampaikan apakah minta maaf itu dengan kata-kata atau bersalaman. Dengan kata-kata damai dan understanding kata Pak Jokowi, saya anggap itu udah clear. Dalam hal ini kepada Pak Roy Suryo yang saya hormati, saya tidak ingin ada konflik di antara kita yang menghina, mencaci, memaki. Kalau kita mau melakukan perdamaian itu, salahnya di mana? Kita kan. Nah, Gak usah sampai ke situ. ya. Cukup yang ibu cerita Ya itu memang iya kan, dia enggak kapasitas tentang hukum. Menurut saya Pak, kenapa saya nggak mau hadir di Aiman? Di situ ribut terus. Padahal seorang pengacara itu berdebatnya di pengadilan. Semua satu pengacara itu ada 100 pendapat. Kalau dikumpulkan 100 pengacara, berapa pendapat yang harus diributkan? Makanya saya udah ke situ. Ya, makanya kita harus menghargai pendapat orang. Jangan kalau tidak kita bersama, pendapat kita tidak diakui, kita benci dan musuhi orang itu. Saya secara pribadi banyak pendapat-pendapat yang tidak saya suka, tapi saya diam. Karena saya tidak punya kapasitas menyalahkan orang, mengurus-urus orang yang tidak patut saya lakukan. Baik. Mungkin sampai di sini. Paham kau Panji, ngapain kau diem aja? Bener kata Ibu Elida Neti ini. Tidak semua hal itu harus kita komentari. Banyak hal yang tidak menjadi domain kita atau di luar kapasitas kita untuk berbicara ya. Termasuk menilai orang lain. Kau ini bacot aja. Nah sekarang kau dikasih paham sama Ibu Elida Neti ya. Diam kau 1000 bahasa. Kejang-kejang 1000 bahasa ya. Mantap. Sosor terus itu Ibu ya, Ibu Elida Neti, sosor itu si Dewa Panji itu. Jangan kasih kendur. Lanjut. Kami sama sekali tidak merasa iri dan cemburu dengan SP3 yang Anda dapatkan. Nah, guys, sekarang menghujatnya mengarah ke dua orang yang baru saja menjadi termul, Egy Sujana dan DHL. Betapa sedihnya Kurnia, betapa kecewanya Kurnia. Dan Kurnia bilang 2 orang pejuang mereka gugur. Pejuang apaan ya guys? Pejuang untuk terus-menerus menghujat, memfitnah, dan menjelek-jelekan orang lain. Ya untunglah 2 pejuang mereka ini kembali ke jalan yang benar. Tidak ikut-ikutan menghujat dan memfitnah. Dengan adanya 2 orang menjadi termul baru, membuat kubunya Roy Suryo Kurnia menjadi kebakaran. Yang tadinya fokus untuk menjelek-jelekan Jokowi, Gibran, sekarang pikirannya terpecah menjadi menuduh, menuding, dan menjelek-jelekan Egy Sujana. Yang katanya Egy Sujana dapat mobil lah, yang dapat uang lah, dan macam-macam. Egy Sujana ya kayak gitu. Datang ke rumahnya Pak Jokowi pakai kursi roda. Setelah datang dari Pak Jokowi dan mendapatkan SP3 dan restorasi justice, malah naik mobil. Inilah yang membuat gerombolan Roy Suryo semakin marah dan semakin cemburu dan semakin suhudon. Begitu loh guys. Dan membuat Kurnia ini sangat bersedih hati dengan gugurnya pejuang mereka. Lawang masih hidup dikatakan gugur guys. Ya karena mereka sudah tidak memihak kepada Kurnia dan gerombolannya Egy Sujana. Lebih-lebih Egy Sujana menciptakan sebuah lagu di mana lagunya itu sangat menyudutkan gerombolan Roy Suryo, semakin membara. Sehingga ini bisa dijadikan momen di mana mereka sudah mulai terpecah pikirannya menjadi memikirkan Egy Sujana dan DHL yang memilih untuk datang ke Pak Jokowi. Tapi ya begitu juga dengan Egy Sujana pengecut. Sebenarnya Egy Sujana sudah, katakanlah dengan seperti ini Egy Sujana sudah dibuang dari gerombolannya ini ya, dan dijelek-jelekan dan membuat narasi-narasi yang seperti itulah, kalian tahu sendiri. Tapi Egy Sujana kekeh ya, tidak mau minta maaf, itu secara harfiah, secara luarnya saja.
Tapi secara dalam hatinya, untuk apa Egy Sujana kalau nggak ke sana untuk minta restorasi justice atau SP3 kalau tidak minta maaf? Apa iya sih kita datang ke sana ngelabrak, bar dilabrak Pak Jokowi, terus Pak Jokowi ngasih SP3 dan restorasi justice seperti apa yang mereka inginkan? Betapa sombongnya Egy Sujana datang ke sana tidak untuk minta maaf. Lah terus ngopo? Nah, sekarang di sini kita bisa melihat mana yang jahat, mana yang tulus ya. Nah, sekarang dua orang ini membuat gerombolan mereka terpecah pikirannya. Sudah mulai memikirkan Egy Sujana dan DHL. Sudah mulai tidak memikirkan Pak Jokowi untuk sementara waktu. Nah, setelah itu nanti mereka akan menggoreng-goreng lagi, mencari fitnahan-fitnahan baru lagi. Seperti mungkin nanti adanya tawaran SP3 kepada mereka, padahal tidak ada. Ya, itu hanya sudutnya mereka. Ya, inilah guys, kita sudah melihat panggung drama yang selama ini mereka buat, dan sampai hari ini belum terbukti apa-apa. Bahkan dua kubunya sudah menjadi termul baru dan mereka hujat seperti itu. Kubunya sendiri, pejuangnya sendiri sudah dikatakan termul, Bareskrim dikatakan termul, pengadilan dikatakan termul, ya, UGM juga dikatakan termul. Semua orang yang tidak mendukung mereka dikatakan termul. Berarti seluruh Indonesia ini ya termul. Kasihan deh lu, Kurnia. Ya semuanya itu termul. Bahkan si siapa namanya barusan itu si korlap kawin kontrak gitu loh namanya, itulah pokoknya ya. Itu juga nanti lama-lama jadi termul itu. Percaya atau enggak, semuanya nanti akan meminta maaf karena semuanya pasti akan takut di penjara. Sok-sokan aja dia sekarang, ya kan? Gayanya, kami bukannya iri ya dengan SP3 yang diberikan kepada Mbah Egy dan DHL. Ya kau nggak iri, ya kan? Cuma kau kepengen juga. Percaya omongan saya, ujung-ujungnya mereka ketika hendak divonis mereka akan meminta maaf sehingga terjadi restoratif justice. Udah bisa ditebak. Lanjut, udah selesai ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.